Ini pendampingan ketiga ya Pak ya. Jadi sebelum kita mulai saya ingin menyampaikan ada beberapa fokus pendampingan untuk hari ini. Yang pertama itu ada refleksi hasil survei. Untuk penilaian feedbacknya 360 derajat. Kemudian penilaian diri sendiri tentang kompetensi guru penggerak. Jadi selama ini kompetensi Bapak gimana perubahannya gitu kan. Kemudian yang kedua itu ada diskusi rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Udah dibaca Pak. Yang modul 2.2 pembelajaran ya sosial emosional. Sebelum ini kan pembelajaran berdiferensiasi kan. Yang sekarang ini modul pembelajaran sosial emosional. Yang sekarang kan. Kemudian yang ketiga ini diskusi hasil lokakarya kedua kemarin. Nah, hasil lokakarya kita. Ya, dia fokusnya ke terlaksanaan tahapan bagiannya. Pertama itu terkait umpan balik. Itu kan ada beberapa umpan balik kemarin yang di lokakarya 2. Ada umpan balik yang dari sendiri, kemudian kepala sekolah dan beberapa siswa, juga ada rekan guru. Kira-kira coba kalau bisa Bapak simpulkan, udah dibaca-baca Pak. Kalau umpan balik kan ada dari kepala sekolah, kita mulai dari kepala sekolah aja dulu. Yang dari kepala sekolah itu gimana kira-kira umpan baliknya? Kalau kita grafikkan menurut penilaian Bapak ini gimana kan kompetensi yang Bapak dapatkan selama pendidikan guru penggerak? Mungkin seperti ini, kalau saya lihat dari respon kepala sekolah itu sangat bagus Bu. Di sini kepala sekolah memberi umpan balik ini secara umum kompetensi yang dimiliki oleh guru penggerak itu sudah sangat baik katanya Bu. Nah lalu untuk perilaku yang perlu diteruskan untuk teruslah melakukan pengembangan diri Bu. Jadi kepala sekolah memberi support kepada saya bahwa melakukan pengembangan diri secara terus menerus. Nah lalu lalu bisa diimbaskan kepada guru lain. Nah lalu berikutnya untuk perilaku yang perlu dihentikan nampaknya tidak ada nih Bu kalau dari kepala sekolah. Nah lalu untuk perilaku yang perlu mulai ditingkatkan, dia minta seperti ini, dia minta sebagai pengimbasan sudah, tapi dia minta sebagai di sekolah ini saya itu sebagai fasilitator, maksudnya di sekolah ini apa-apa yang didapat di dalam guru penggerak kalau bisa diarahkan kepada guru-guru. Nah berikutnya lagi Bu, kemarin itu ada kepala sekolah memanggil saya. Kebetulan di sekolah saya ini belum ada komunitas belajar. Nah saya dipanggil ke ruang kepala sekolah untuk membuat komunitas belajar. Nah karena wawasan juga masih kurang dan kebetulan CGP juga cuma saya sendiri. Nah saya masih belajar juga, jadi minta waktu dengan kepala sekolah mempelajari gimana cara membuat komunitas belajar. Nah apa-apa yang perlu dibahas di komunitas belajar. Nah itu kemarin itu masih saya cari lah informasi gimana membuat komunitas belajar. Haruskah tentunya kalau dibuatkan dengan kepala sekolah, apakah SK-nya dari kepala sekolah ataukah dari dinas, itu belum tahu. Jadi yang dibicarakan di komunitas belajar apakah harus terlibat dengan wakaf kurikulum, nah itu masih belum. Ya berarti kan minta masukan juga lah. Karena apa? Kepala sekolah itu tahunya seperti ini, bahwa yang bisa membuat komunitas belajar itu orang dari penggerak katanya itu. Mungkin bisa masukan dari Ibu PP gimana caranya membuat komunitas belajar. Ya, kalau komunitas belajar ini kan untuk menyongsong, memang kepala sekolah itu lah istilahnya lah diinstruksikan untuk membuat komunitas belajar untuk masing-masing sekolah. Jadi kalau kita berbicara masalah SK Pak, SK kalau di komunitas belajar sekolah otomatis dari kepala sekolah atau SK. Kemudian usahakan didaftarkan di PMM. Pak Dani sudah pernah buka PMM? Buka sudah, tapi kendalanya wajah sudah, nonton videonya sudah, tapi di aksi nyatanya aksi nyata ada juga rencana mau membuat aksi nyata, karena mungkin waktu juga karena ya kegiatan CGP ngajar kan, artinya waktunya nggak
nggak maksimal. Jadi ada juga rencana mau membuat aksi nyata. Kalau untuk Kombel, Pak Kombel itu sebaiknya didaftarkan di platform Merdeka Mengajar. Jadi biar itu kan seluruh Indonesia tuh aplikasinya kan. Jadi memang bisa dilihat oleh semua daerah di Indonesia. Kemudian kalau syaratnya itu harus minimal tuh 2 topik kita selesaikan. Tapi tidak perlu aksi nyata. Jelas kita sudah mempelajari 2 topik, kita bisa mendaftarkan komunitas belajar. Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar. Kalau yang terlihat ini yang dari kepala sekolah memang sudah sangat baik semua, Pak. Karena itu nggak ada ya istilah, mungkin kalau untuk meningkatkan tentu ada ya. Tapi kalau rata-rata penilaiannya itu sudah di level 4, berarti sudah sangat baik. Kemudian kalau dari rekan guru, Pak, kira-kira apa tuh? Kalau rekan guru di sini kalau sebagai umpan balik, kalau kita menyimpulkan di sini kalau guru ini menyimpulkan pembelajaran yang saya lakukan itu sudah berpihak pada murid. Itu kalau kesimpulan dari guru. Kalau sekedar untuk umpan balik, lalu CGP ini telah melakukan pengembangan kompetensi diri untuk meningkatkan kualitas diri. Itu penilaian terhadap teman sejawat. Lalu perilaku yang perlu diteruskan ini mengembangkan kompetensi warga sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi guru itu meminta, berarti hampir sama juga dengan kepala sekolah. Berarti minta pengembangan kompetensi itu yang dilanjutkan. Lalu kalau di sini rata-rata perilaku yang dihentikan rata-rata kosong di sini, Bu. Saya perhatikan. Lalu perilaku yang perlu mulai dilakukan, CGP hendaknya melibatkan orang tua murid, Bu. Di sini kalau salah satu orang guru itu, CGP hendaknya sering melibatkan orang tua murid sebagai pendamping dan sumber belajar. Nah, kalau orang tua murid ini bisa dilibatkan untuk dalam proses pembelajaran. Kalau proses kegiatan pembelajaran kayaknya tidak perlu ya, Pak ya. Mungkin di segi sistemnya bisa jadi. Misalnya dalam kita itu kan perlu komunikasinya, misalnya kayak kita mau bikin video, sebaiknya memang ada izin dari orang tua. Saya ketika mengambil, kita kan ambil bagian-bagian. Kadang ada yang ini kan, kalau sekarang kan ada undang-undangnya gitu kan. Jadi memang mungkin ada bagian-bagian yang kadang-kadang orang tua ini tidak suka anaknya dimasukkan kan. Kalau kali video ini kan akan beredar, Pak. Nah, mungkin komunikasi kan lebih seperti itu. Kemudian ada misalnya media yang kita gunakan. Apalagi sekarang ini ada orang tua yang istilahnya berprinsip anak itu tidak boleh menggunakan HP. Kalau sekolah nggak boleh bawa HP kan, seperti itu. Nanti perlu kita komunikasikan. Jadi misalnya kalau HP ini kan sebenarnya tidak melulu dia memberikan sisi negatifnya. Jadi ada sisi positif. Perlu kita jelaskan pada orang tua. Kalau misalnya kita media ini yang kita gunakan itu salah satunya HP misalnya, perlu kita sampaikan dengan orang tua. Jadi di sekolah ini mau membawa HP, mungkin ujian sudah menggunakan HP, itu sebaiknya dikomunikasikan. Kalau tidak dikomunikasikan, mungkin orang tua tidak tahu, Pak. Ya, berarti apa kegiatan sekolah kalau melibatkan apa ya? Seperti, nah, kalau dalam proses tidak ya. Tadi dalam media, penggunaan media, mungkin dalam perlakuan kepada anak, mungkin bisa jadi. Intinya ada kerjasama lah. Kerjasama. Bukan kalau dalam proses mungkin enggak ya, Pak ya. Kalau dari siswa umpan baliknya? Tapi kalau dilihat dari nilainya bisa dilihat nilai beda. Rata-rata penilaian siswa. Berarti bisa disimpulkan. Sudah sangat ya, sering ya, Bu. Sering. Nah, yang sekarang udah masuk ke modul berapa, Pak Anda nih? Modul ke
2.2. Ya, udah titik 2, titik 1 udah berlalu berarti ya. Sekarang 2.2 itu tentang pembelajaran sosial emosional. Kompetensi sosial. Ya, pembelajaran sosial emosional. Iya, emosional. Nah, sudah punya rancangan Pak tentang pembelajaran ini? Karena ini Bu, materinya kan baru apa ya? Masuknya baru 2 hari kemarin juga kan. Jadi pembelajaran pendalaman materinya juga baru Bu. Iya, Jadi ada dibaca itu ada 5 poin kalau nggak salah itu. Tapi poin-poinnya juga kalau ingat Bu, kalau nggak salah itu ada 5 poin masalah apa? Sosial emosional kalau nggak salah. Sebenarnya ini masih dikaitkan, saya ada kaitannya dengan yang sebelumnya, pembelajaran berdiferensiasi. Karena di sini kita memasukkan budaya-budaya positif itu kan dikaitkan itu. Nah, jadi memang ada misalnya pembiasaan berdoa sebelum belajar. Itu sebenarnya sudah kita lakukan Pak, ya kan? Cuman perlu kita tuh tahu bagian-bagian mana kira-kira yang pembelajaran emosional ini. Kemudian diskusi, itu kan di situ ada gotong royong nilai-nilainya. Jadi ada bagian-bagian yang sosial emosional ini. Misalnya kayak berdoa tadi. Sebelum ini kan memang di RPP juga ada berdoa, ya kan? Tapi sekarang disebut dengan KSE. Nah, itu di sana pembelajaran pembelajaran sosial emosional PSE. Ada di situ tuh. Jadi kita menandai gitu bagian-bagian yang ini seperti bagian apa. Seperti diskusi itu kan sebenarnya ada nilai baik yang di situ kan, nilai positifnya ya. Gotong royongnya kan ada. Seperti berdoa religius. Religius ya. Termasuk nasionalisme misalnya kan. Nasionalisme misalnya mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum belajar atau lagu-lagu kebangsaan lainnya atau di akhir pembelajaran. Boleh misalnya di Pak. Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Yang membedakan antara pembelajaran yang berdiferensiasi ini kan dengan pelajaran yang Pak Mani lakukan sebelumnya. Saya kelompokkan siswanya berdasarkan ada yang visual tadi Bu. Nah, ada yang visual, ada auditory dan kinestetik. Nah, kalau saya kelompokkan seperti itu, nah itu dan pembelajarannya pun tidak berfokus terhadap metode ceramah saja yang sudah kan metode ceramah, tapi itu tidak juga bisa kita tinggalkan Bu. Harus kita ini juga mungkin dalam sistem pembelajaran itu bisa saya tampilkan video berarti yang kalau audio berarti berbentuk video ya Bu, audio ya berbentuk video. Nah, berdasarkan nanti ada berupa PowerPoint juga nanti berdasarkan kelompoknya. Nah, set ke WA, silakan siswa belajar dengan minatnya masing-masing kan, minatnya masing-masing. Nah, nanti tugas-tugasnya pun berdasarkan minatnya masing-masing juga Bu. Jadi misalnya tugasnya silakan misalnya salah satu materi misalnya dalam dimensi 3, silakan lah, bisa dia berupa video dia terjemahkan, atau bisa dalam bentuk PowerPoint, atau bisa dalam bentuk berbentuk produk, berbentuk barang misalnya, bisa juga yang karena kemampuan siswa itu juga berbeda-beda. Harapannya Pak,
setelah Pak menyelesaikan modul, saya modul 2.1, ada penerapan yang Bapak lakukan. Nanti kan di aksi nyata kan ada aksi nyata tuh. Nah, jadi memang ada, walaupun tidak sepenuhnya, tidak maksimal. Memang tidak bisa maksimal karena baru kan, baru dipelajari terus diimplementasikan. Mau maksimal nggak bisa. Tentu adalah kendala. Disitulah nanti Bapak punya catatan-catatan tentang kendala yang Bapak hadapi itu. Itu pun Bu, kalau kita melaksanakan pun mungkin tidak bisa seluruh lokal. Saya ada ngajar 7 lokal kan. Mungkin seperti contohnya kemarin aja saya memberikan perubahan kan, seperti memberikan video-video motivasi sejenis gift. Itu pun tidak seluruh lokal saya terapkan seperti itu. Mungkin ada lokal ini 1 kali 2 kali, nanti kalau kita membuat seperti itu terus kan nggak terkejar, kita harus menyiapkan apanya, video-videonya, membuat apanya. Lokal ini saya ambil 1 kali ini, ada 1 lokal itu terus, ada juga tuh Bu ya, 1 lokal terus, yang lokal lain itu mungkin ganti-gantian sekali ada saya terapkan seperti Belum itu. konsisten ya. Sebenarnya. Karena kalau menerapkan seluruhnya ya, itu malam harus menyiapkan itu Iya, dulu. betul. Apalagi sempat mengajarnya siangnya full 4 lokal kan, dan lagi pula fasilitas kita yang fokus harus digeteng pula, harus dipasang pula. Itu masalahnya kalau di sini Bu. Ancam juga ya. Waktu kan harus menyiapkan fokus dipasang dulu. Ada lagi kendalanya mungkin sudah disiapkan, ada juga kemarin itu kelas 10 sudah disiapkan materi, tahu-taunya lampunya mati atau sinyalnya kanvanya juga sering bermasalah. Karena saya memuat itu dalam kanva kan, video-videonya dalam kanva kan. Nah itu kendalanya lampu mati dengan sinyal kendala. Jadi Pak, memang dalam penerapan itu pasti ada kendala. Yang diminta kita sebagai guru penggerak itu nanti kan setelah di akhir itu Bapak ada RTL namanya, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan. Karena pemerintah meminta lewat kita ini, karena kita di guru penggerak ini sebagai transformatornya. Jadi orang-orang terdepannya yang akan melakukan perubahan, di dalam kegiatan pembelajaran tadi, terutama di kelas kita sendiri. Nah, memang berapa kelas tadi seperti yang Pak sampaikan, memang banyak kan? Memang itu trik yang harus Bapak lakukan, karena itulah tugas kita nanti Pak. Karena kalau misalnya kita tidak mulai dari kita merubah, masih menggunakan cara-cara lama tadi, itu belum akan berubah. Karena kita sekarang ini kan sebagai sorotan, orang jauh itu guru penggerak. Mereka nggak tahu, yang taunya guru penggerak itu lebih dari mereka yang bukan guru penggerak. Kalau seandainya kita tidak melakukan perubahan tadi, di sanalah nanti, disitulah nilai tadi turun. Ada istilahnya sama aja nih guru penggerak kita kan itu. Walaupun tidak nggak bisa langsung jadi Pak, memang harus konsisten. Jadi misalnya ketika Pak belajar hari ini mungkin tidak semua kelas, ada beberapa kelas yang diterapkan, tapi Bapak tak mengupayakan itu, terus konsisten dilakukan. Jangan istilahnya apa yang Pak dapatkan sekarang nanti masih bisa tertinggal juga, masih pakai yang lama juga. Tiap hari rata-rata ada Bu, tiap Ada, hari ya? Misalnya ada ngajar 2 lokal atau 3 lokal, mungkin 1 lokal saya laksanakan seperti itu Bu. Tiap hari itu ada. Tapi yang 1 lokal yang 11 IPA 1 itu selalu itu Bu, saya terapkan seperti itu untuk ya seperti apa, berdiskusi kan, diskusi. Ini juga. Jadi Pak, ketika menerapkan memang harus kita sesuaikan juga dengan kesiapan belajar anak. Mungkin kalau kita sudah siap nih mau menerapkan seperti ini, anak ternyata tidak siap, ya kan? Itu memang harus diperhatikan juga. Jadi memang ada kondisi-kondisi Pak yang nggak bisa kan, jadi memang perlu Pak perhatikan. Jadi sebaiknya memang kita sesuaikan dengan keadaan tadi, dengan kondisi anak, kesiapan belajar mereka. Akan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi,